Share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya, teman-teman ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Siap Mbak Neni, Mbak Gestrim, dan Mbak-mbak lainnya. Masya Allah guys, kita pada dasarnya cuman ngobrol santai aja di akun ini. Ngabisin durasi aku. Ngabisin durasi aku dan durasi kita, dan sekarang kita ngobrol santai aja ya. Siap, sampai paham ya. Ngabisin durasi aja guys, aku baru landing dan baru ketemu ya dengan teman-teman semua di aku nih. Semoga suaraku jelas, gambarku jelas ya. Siap. Bunda Esmeralda udah barusan kan? Udah tadi kan jam 7, bener nggak? Apa nggak ada Esmeralda tadi? Ada kan guys? Oke ya, siap ya. Mic. Oke guys, apakah tadi ada Bunda dibantu? Ada kan? Ada ya. Ya baru sampai banget aku Mbak Indra. Oke guys, siap. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Ada ya? Oke, aku belum sempat lihat. Tapi aku udah mandi ya, walaupun baru sampai cuy. Ya, siap ya. Sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Oke, dari Bunda siap ya. Kita doa dulu yuk. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman. Siap Mbak Indra. Nah, kalau ya siap Mbak Ilman ya. Oke. Semoga suaraku jelas. Oke, jelas ya. Teman-teman yang mau nanya boleh tanya aja sambil kita share-share tautan, tap-tap layarnya. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Udah mandi ya Zah? Oh ya iyalah, udah dong. Siap ya guys, Mbak Nia ya. Alhamdulillah qadarullah kita ketemu malam ini. Karena kalau enggak kita harus denda durasi 2 kali lipat. Oke, yuk kita mulai bismillah ya. Oke, teman-teman ada yang nanya tadi di atas udah seger, aman ya, seger lah. Aman kan? Nggak aman kan aku kan? Seger kan? Masa teman-teman nggak percaya kalau aku seger? Oke ya. Ustazah tadi ada yang nanya di atas, aku coba jawab lagi ya. Ustazah tadi tentang Utako ya tadi ya. Aduh, tulis lagi aja guys. Ustazah, kata orang kita orang nggak pernah sholat, minum alkohol, meninggal tiba-tiba. Apa berdoa nggak sampai? Oke, ada orang yang aku mulai boleh ya guys, aku mulai boleh ya. Jadi ada orang yang meninggal dunia, lalu kemudian setelah itu dia bermaksiat, doa kita sampai, nggak usah dipikirin. Tugas kita adalah mendoakan. Perkara nyampai atau tidak itu urusan Allah ya. Oke, yang penting kita doakan saja ya. Ustazah, oke sebentar ya. Khutbah Jumat apa termasuk 2 rakaat? Maksudnya gimana? Oke, Ustazah sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, Ustazah, apakah sholat fajar itu hanya di waktu subuh? Betul, fajar itu hanya di waktu subuh aja. Rokaatanil fajar khairum minad dunia wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi fajar itu hanya dilakukan setelah azan subuh, sebelum sholat subuh ya. Oke ya guys, gitu ya teman-teman semuanya ya. Sehat selalu teman-teman semoga di sana. Bapak Sambo meninggal, apa anaknya batal bersentuhan sama ibu saya? Ketika sudah meninggal, maka sudah jatuh talak, maka berubah yang tadinya mahram menjadi bukan mahram, batal ya. Ustazah, oke. Iya. Apa teman-teman kan maunya aku di rumah kan? Nah, tuh udah di rumah aku nih. Nah, Ustazah, oke siap ya. Kalau duit kita dicuri dan dihalalkan dan dihalalkan, adakah pencuri tetap berdosa? Kalau kita ikhlas, pencuri tidak berdosa. Ya, kalau kita ridho. Kalau kita nggak ridho baru baru dia ini ya. Ustazah ternyata teman suami saya. Nama suami saya Dokter Dede. Siap. Ya. Siap itu teman saya. Semoga sehat ya Mbak. Oke ya. Ustazah kalau sholat kodo itu apa duluan sesudahnya? Sholat fardu dulu baru kodo.
Itu pun kalau kita ingat jumlahnya ya. Bolehkah perempuan menghantarkan jenazah ke makam? Hukum mengantarkan jenazah sama dengan hukum menghantarkan ziarah kubur. Ada dalil kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadhuruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Artinya apa? Boleh ziarah kubur saat menghantarkan jenazah, tidak ada larangan. Ada seorang muslim susah sekali disuruh sholat, tapi untuk amal yang lain Masya Allah. Jadi gini, hal aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i, bahwa orang itu dihitung per kasus. Ya, dia nggak sholat dia berdosa, dia sedekah dia dapat pahala. Dia nggak sholat dia berdosa, dia sedekah, dia bantu orang dia dapat pahala. Nanti akan ketemu dengan yaumul hisab atau yaumul mizan. Nah di situ nanti akan dihitung berat dosa dan pahala kita. Ya. Ustazah, sampai jam berapa? Baru saja. Apa boleh puasa Syawal 3 hari saja? Tidak. Puasa Syawal itu 6 hari. Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu kemudian menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shiyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Jadi harus 6. Darah nyamuk itu najis enggak? Darah nyamuk itu najis, tapi najisnya najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Ada beberapa najis yang itu najis tapi dimaafkan. Contoh bulu kucing. Bulu kucing itu najis tapi ma'fu. Contoh lagi misalnya air liur kucing. Najis ma'fu. Darah nyamuk najis ma'fu. Kotoran burung yang kering, kotoran cicak yang kering, najis tapi ma'fu. Najis yang dimaafkan. Contohnya lagi misalnya darah jerawat, nanah jerawat. Darah dan nanah itu adalah najis. Tapi jika dia cuma berada pada wilayah yang sakit, maka dia najis ma'fu. Najis yang dimaafkan ya. Ustazah, oke. Kalau saya sholat Jumat cuman pakai celana panjang, nggak pakai sarung, tidak berdosa. Yang penting tutup pusat sampai lutut. Masih bisa puasa Syawal? Masih bisa. Bunda Tati 1 hari masih bisa. Cekot puasa Syawal ya sampai tanggal 18 April ya. Oke, Ustazah, bagaimana bayar hutang puasa dengan puasa Syawal? Nggak usah pusing dulu. Sekarang puasa Syawal aja dulu. Masih ada sampai tanggal 18. Puasa Syawal, promo. Belum juga puasa Syawal lagi, guys. Gue marahin juga nanti. Udah mau habis, guys. Promo puasa Syawal sampai tanggal 18 April. Nggak usah dulu puasa kodo, Syawal aja dulu. Ya, promo Syawal. Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shiyamad dahar, bagikan puasa 1 tahun lamanya. Cio. Gitu ya guys, masih ada 6 hari lagi ya. Ustazah, apakah sholat sunnah sebelum setelah sunnah? Enggak ada. Ustazah, bagaimana cara niat berwudu dalam hati? Dalam hati enggak apa-apa. Sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala ya. Ustazah, oke clear ya teman-teman ya. Bisa nggak puasa Syawal dan puasa Senin? Kalau teman-teman lagi fokus puasa Syawal aja dulu nggak masalah ya. Puasa Syawal aja dulu nggak masalah ya. Ustazah, apa masih bisa sampai sekarang melakukan puasa Syawal? Masih bisa sampai tanggal 18 April ya. Ustazah, Syawal kalau tidak dilakukan 6 hari dia tidak dapat fadilahnya. Fadilah cuma ada 6 Syawal. Ustazah, kalau puasa Syawal, Ustazah, niat puasa Syawal, sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah ya. Oke, gitu ya guys. Oke, teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Baru aja ketemu di airport, udah di rumah aja. Iya, 1 pesawat. Oke ya, Ustazah, berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, apa boleh puasa sunnah Senin dan Kamis setiap bulan? Boleh ya. Puasa sunnah Senin dan Kamis boleh ya. Oke, Ustazah, puasa sunnah batasnya azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, teman-teman masih bisa berpuasa.
batas sahurnya azan subuh. Tapi kalau puasa sunnahnya boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum ya. Ustazah kapan terakhir puasa Syawal? 18 April. Ustazah, oke, kalau kentut masuk ke perut sholatnya batal nggak? Berarti kentutnya nggak jadi keluar. Jadi dia nggak keluar dalam bentuk kentut, dia masuk dalam bentuk angin yang masuk ke perut berarti tidak jadi batal ya. Ustazah, kalau kentut cuman bunyi-bunyi, kalau bunyi-bunyi doang itu nggak kentut namanya. Itu angin yang berputar-putar dalam kentut, apalah ya. Pokoknya dia harus keluar dulu baru dia kentut. Kalau dia nggak keluar nggak kentut itu namanya. Ustazah, sholat di mobil apa harus tertutup semuanya? Iya, kerudung sampai dada, kemudian ya apa namanya rok atau gamis atau sarung sampai sampai ke bawah ya. Kalau teman-teman masih belum hijrah, belum pakai celana, ya teman-teman ambil kain sarung tutupkan saja. Ya, sepergelangan tangan gak masalah kelihatan ya. Ustazah, oke ya, clear ya. Ada orang yang punya utang ke saya. Apakah ada amalan biar dia bisa membayarnya? Sebenarnya ada doanya tapi aku nggak hafal ya. Jadi nanti aku tengok dulu di Majmu' Syarif ya. Ustazah, oke ya, lagi sholat terus azan berikutnya itu gimana? Yang penting jawab satu azan saja. Setelah itu ada azan lagi di tempat lain, teman-teman abaikan saja. Yang penting teman-teman udah menjawab azan satu kali, itu cukup ya. Ustazah, oke ya, bolehkah sholat pakai mukena tapi hanya pakai pakaian dalam saja? Make sure mukena teman-teman itu benar-benar ketutup. Kalau mukenanya benar-benar ketutup itu nggak jadi masalah. Yang penting dia tertutup ya. Nah, tapi pastikan harus di make sure ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Harus benar-benar dipastikan. Ustazah, kalau puasa Ustazah, oke, sebentar ya. Sholat sunat qobliyah subuh, suratnya diharuskan al-insyirah dan al-fil. Tidak juga. Suratnya bebas aja ya. Ustazah, habis sholat isya langsung witir. Ba'diyah isya dulu lah. Qobliyah isya, ba'diyah isya, baru witir. Qobliyah isya, ba'diyah isya, witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Ustazah, oke ya, kalau oke gitu ya guys ya. Kalau mengerjakan sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat, di sekalian 4 rakaat boleh nggak jadi masalah. Qobliyah asar itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat ya. Oke gitu ya. Kalau mau dia langsung 4 rakaat, sengaja aku qobliyah asar 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek. Jadi sebenarnya kalau seandainya sholat sunnah, dan kalau 4 rakaat misalnya duha langsung 4 ya, qobliyah zuhur langsung 4, itu dia tidak pakai tahiyat awal ya, dia langsung tahiyat akhir aja. Ustazah, oke ya guys, aku minum dulu bentar ya, bentar. Oke, sudah kita lanjut ya. Ustazah, baiknya sholat hajat dulu atau tahajud dulu? Boleh aja kebalik-balik. Tahajud dulu boleh, hajat dulu juga boleh, bebas aja ya. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, sholat sunnah duha 4 rakaat langsung boleh, boleh aja. Yang penting Mbak ingat jumlah rakaatnya. Karena kalau sholat sunnah di siang hari langsung 4 rakaat dia nggak pakai tahiyat awal. Jadi rokaat 1 berdiri, rokaat kedua berdiri, rokaat ketiga berdiri, rokaat keempat tahiyat akhir. Rokaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya adalah ayat pendek. Kan susah, bagusnya dua-dua aja. Ada salah satu postingan Ustadz yang katanya itu tidak boleh memasang 5 niat dalam satu sholat. Nggak boleh. Satu niat, satu amal saja. Apa boleh sholat sunat taubat setelah isya? Boleh, nggak masalah ya. Kalau lagi haid, apakah tidak boleh keramas? Boleh ya, tidak ada dalil secara tegas yang mengharamkannya.
Ustazah, saya punya hutang. Bulan ini orangnya meninggal. Kalau bayarnya cicil gimana? Silahkan minta keridhaan ahli warisnya untuk membayar secara cicil. Tapi jika ahli warisnya nggak ketemu, maka Mbak boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta misalnya untuk membayar hutangku kepada si fulan dan seterusnya. Kalau sholat sambil duduk dan kaki tidak sampai lantai, gimana dengan sholatnya? Karena kakinya jika terlihat dari bawah tidak ada masalah ya. Ustazah, kalau sholat rambut boleh diikat nggak? Rambut tidak boleh diikat, itu hanya untuk laki-laki. Laki-laki pada masa Nabi rambutnya panjang. Rasulullah melarang mereka untuk mengikat rambutnya. Tapi kalau wanita sangat dianjurkan untuk mengikatnya. Ustazah, sholat 2 niat nggak boleh, 1 niat 1 amal saja. Ustazah, gimana kalau suami nggak sholat ke masjid tapi sholatnya di toko saja? Karena dia berdagang. Sebenarnya laki-laki ke masjid itu sunnah muakkad, sebagian mengatakan wajib. Saranku kalau masjidnya dekat, tetap aja ke masjid dan rasakan perubahan rezeki setelah rajin ke masjid. Biasanya rezekinya akan berubah dan semakin berkah. Karena Allah akan melapangkan rezeki orang yang beriman. Hatinya lebih tenang, dia lebih rasa syukur dengan rezeki yang dia dapat, dia lebih soleh, hati kita lebih adem melihatnya dan kemudian lebih berkah ya. Ustazah, kalau doa sujud terakhir itu dibaca berapa kali? Sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita sangat mustajab. Doa yang pas doa yang sangat masyhur di sujud terakhir ketika mau habis sholat, misalnya nih kan kita sujud nih ya sebelum at-tahiyatul kan, lamakan sujudnya ya kan. Nah, lamakan sujudnya baca Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar. Dibaca 11 kali ya, dibaca 11 kali, ya Allah berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja ya. Ustazah, puasa sunnah Syawal kalau nggak 6 hari nggak dapat fadilahnya. Makanya harusnya 6 hari berdasarkan hadis ya. Oke, kalau sholat subuh nggak pakai doa kunut nggak masalah. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kunut nggak masalah, sholatnya tetap sah. Ustazah, setiap sholat baca ayat pendeknya Al-Ikhlas terus. Boleh nggak Zah? Boleh aja, nggak jadi masalah. Harus 11 kali ya Zah? Enggak. Boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Tapi dianjurkan 11 kali. Dan tidak harus doa itu. Ya, doa yang lain boleh, doa anak soleh misalnya di sujud terakhir, Robbi habli minas solihin, atau doa-doa yang lain boleh, atau doa pakai bahasa Indonesia di sujud terakhir boleh. Kalau doa pakai bahasa Indonesia boleh, hanya saja tutup bibirnya, ucapkan dalam hati ya. Oke. Clear ya. Ustazah, dalam hati apa gimana baca doa sujud terakhir? Kalau dia pakai bahasa Arab boleh dilafazkan. Kalau dia pakai bahasa Indonesia tutup bibirnya, ucapkan di dalam hati. Jadi gini Mbak, gini Mbak. Kan gini Mbak, dia ada beberapa doa mustajab. Ada beberapa tempat mustajab doa. Pertama aku pelan-pelan. Antara azan dan iqomah itu mustajab. Yang kedua saat petir berbunyi itu mustajab. Kita doa mustajab ya. Doa kita akan dikabulkan jika kita berdoa pada tempat-tempat mustajab ya. Kapan mustajab doa itu? Pertama antara azan dan iqomah. Kedua saat petir berbunyi. Yang ketiga saat hujan lebat. Yang keempat, saat sujud terakhir ketika mau habis sholat, saat sahur, saat berbuka, habis sholat fardu, dan sepertiga malam terakhir. Nah, jadi yang pengen kita jelaskan di sini yang doa sujud terakhir ya. Doa sujud terakhir itu pokoknya sebelum at-tahiyatul kan kita sujud tuh kan. Lamakan sujudnya. Doa kepada Allah setelah subhanarabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, lamakan sujudnya. Yang paling masyhur doanya adalah Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar.
Tapi boleh doa-doa yang lain, Robbana atina fid dunya kek, atau Robbana zolamna anfusana kek, nggak apa-apa. Nah kalau bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Psh, 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 psh. Kalau bahasa Indonesia ucapkan dalam hati saja. Seperti itu. 1 kali boleh, 3 kali boleh, 7 kali boleh, bebas aja. Ya bebas aja. 1 kali boleh, 3 kali boleh, 7 kali boleh, bebas aja. Nggak ada masalah ya. Oke, semoga paham ya. Jangan lupa doa di sujud terakhir, baik pada sholat sunnah maupun pada sholat fardu ya. Ustazah, oke sebentar ya, bentar. Ustazah, miring-miring pun jilbabku ini. Ustazah, apa betul sholat subuh tidak bisa surat pendek, harusnya yang lebih panjang? Salah. Nggak baca ayat pendek pun nggak masalah, cuman kan sayang aja, ya kan? Oke. Oke, Ustazah, sebentar ya. Oke. Oke, sebentar ya. Ustazah, gimana cara menghindari dosa yang selalu berulang? Yang pertama menyesali yang terjadi. Yang kedua berjanji tidak mengulang lagi. Yang ketiga coba catat biasanya Mbak dosanya apa. Nah misalnya Mbak dosanya gibah, 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 gibah. Nah buat komitmen. Sekali kita gibah maka kita kena denda. Jadi ada dalil gini bunyinya. Ittaqullaha haitsuma kunta wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita melakukan kesalahan yang berulang, coba wa asbi'i sayyi'atal hasanah, ganti dengan kebaikan. Misalnya, saya selalu berdosa keluar rumah buka aurat misalnya contohnya. Maka saya buat komitmen, sekali saya buka aurat, saya denda sedekah subuhnya 100.000. Sekali saya buka aurat, saya denda tahajudnya 8 rakaat. Sekali saya buka aurat, saya denda sedekahnya jadi 1 juta misalnya kayak gitu. Nah pokoknya ganti setiap keburukan dengan kebaikan ya. Ustazah, oke ya. Oke, kalau mau bayar puasa Ramadan tapi gabung dengan puasa Daud, nggak usah. Ayakuna lillah, ayakuna li sunnah saja. Satu niat, satu amal saja. Kalau puasa Daud, Daud aja. Kalau sunnah ya sunnah aja. Ustazah, oke, utang puasa Ramadan 6 hari dibayar Senin dan Kamis. Kira-kira bisa digabung nggak? Nggak usah pakai gabung-gabung. Pokoknya mau ganti puasa di Senin dan Kamis boleh. Tetapi kalau ganti puasa di Senin dan Kamis itu boleh. Tetapi niatnya ganti puasa aja, nggak usah puasa Senin dan Kamisnya. Pokoknya satu niat satu amal aja ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, siap Mbak Lini ya. Gimana cara sholat tahajud kalau mau ambil 4 sampai 6? 2, 2, 2. Ustazah, bolehkah niat sholat digabung dalam satu sholat? Enggak usah. Sengaja aku sholat istikharah plus sholat duha plus sholat taubat plus sholat hajat lillahi ta'ala. Enggak ada itu. Ya satu niat satu amal. Hayyakuna lillah hayyakuna li sunnah. Kenapa ya selama hamil jadi malas banget sholat dan ngaji? Justru lagi hamil harus dipaksa untuk ibadah. Baca surat Luqman supaya terhindar dari kesulitan kehamilan. Kalau nanti anaknya udah jelas, kalau laki-laki baca surat Yusuf. Kalau dia perempuan baca surat Maryam. Ya, Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Gimana bayar hutang puasa yang lupa jumlahnya? Kalau tahun ini ya 7 atau 8 anggap 8 kalau di tahun yang sama. Ustazah, oke ya. Bagaimana saya bisa jumpa dengan Ustazah? Saya ingin bertemu Ustazah. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, oke gitu ya. Ibu mertuaku sakaratul maut itu apakah badannya dingin semua? Ya seperti itu. Jadi orang yang sakaratul maut itu kalau bisa kita talkinkan. Ini kepalanya, ini kakinya. Jadi kita pegang dulu kakinya. Kalau kakinya sudah dingin coba pegang perut pahanya. Kalau pahanya masih hangat maka kita bisikkan ke telinganya. Ucap subha la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Ternyata dia udah dingin, pahanya, coba pegang perutnya. Kalau perutnya masih panas, masih bisa diucapkan ucap la ilaha illallah. Tapi perutnya udah dingin, itu biasanya kalau udah dingin semua udah mau meninggal. Maka jangan dipaksakan ngomong la ilaha illallah. Takutnya pas la ilah dia meninggal. Maka ujung-ujungnya la ilah tiada Tuhan dia meninggal. Ujung-ujungnya nanti jadi dia ngomong tiada Tuhan. Maka kalau udah sangat sampai ujung ucapnya Allah, Allah, Allah saja. Allah, Allah, Allah saja ya. Gitu ya guys. Baca surat Yusuf biar anaknya ganteng dan soleh. Yang penting tuh soleh bukan gantengnya ya. Oke, Ustazah, oke, kalau lagi haid rambutnya rontok tidak harus dikumpulkan ya. Apa beda mandi wajib sama mandi junub? Mandi wajib itu bapaknya. Si bapak ini punya anak, di antaranya adalah anaknya si junub, anaknya mandi haid, anaknya adalah mandi nifas. Semuanya itu mandi wajib. Mandi wajib itu terdiri dari beberapa mandi. Yang pertama adalah mandi junub, mandi nifas, mandi haid. Kemudian mandi sunnah. Mandi sunnah terdiri dari beberapa mandi, yaitu mandi Idul Adha, mandi sunnah Idul Fitri, mandi sunnah Jumat, gitu. Dan kemudian ada mandi mubah. Mandi mubah itu mandi pagi dan mandi sore. Aku rasa mandi wajib teman-teman rajin. Mandi sunnah lumayan lah. Mandi mubah ini yang kurasa agak lain. Taya mandi taya enggak. Atau sekali doang sehari mandinya. Agak ragu aku. Ustazah, Ustazah sedekah subuh digunakan untuk kurban almarhum mertua boleh. Nggak jadi masalah. Ustazah, Yowana Mbak Indra. Oke ya guys. Ketemu Ustazah nggak bisa move on. Ya, boleh tanya kepada orang-orang yang ketemu aku rata-rata nggak bisa move on mereka. Nggak usah jadi korban guys. Nggak usah ketemu aku. Ketemu di TikTok aja lah. Yang udah ketemu aku. Nggak bisa move on. Udah bertahun-tahun. Percaya sama aku. Tanya nih sama orang-orang yang udah ketemu aku ini. Nggak bisa move on. Ya, berefek samping. Kalau udah ketemu aku nggak bisa move on. Aku bukan apa-apa guys. Aku cuma mengingatkan aja. Nggak usah ketemu aku. Cukup teman-teman tahu aku di online aja. Oke, jangan guys, itu kan tuh. Ada Mbak Tini udah ketemu aku, tengok bentuknya sekarang kayak apa. Mau teman-teman kayak dia. Canda ya guys. Oke, mau teman-teman. Tuh ada Mbak Eli yang udah ketemu aku. Ya, mau teman-teman jadi kayak orang-orang nih. Nggak usah guys, resiko berat guys ya. Tapi mau ketemu Zaswer, semoga Allah mudahkan ya. Oke, siap ya. Ustazah, kalau mau kurban apa memang wajib akikah dulu? Tentu tidak ya. Kalau mau kurban tidak wajib akikah dulu ya. Akikah itu tugas orang tua, kurban itu tugas kita. Maka usahakan kurban dulu, maka tidak ada masalah walaupun teman-teman belum kurban ya. Oke, belum akikah maksudnya ya. Kalau beli tanah uangnya pinjam di bank nggak boleh. Pinjam meminjam di bank itu nggak boleh. Karena kalau di bank itu udah jelas riba ya. Oke, Ustazah, kenapa dia riba? Oh, sesuatu itu dianggap riba kalau satu dalam angsuran ada bunganya. Teman-teman kalau minjam di bank kan dalam angsuran ada bunganya. Yang kedua, dalam telat ada dendanya. Ya, dalam telat ada dendanya, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, kalau teman-teman nggak sanggup bayar, uang teman-teman dia tarik ya, dan dia akan kembalikan lagi, dia akan kembalikan dalam kondisi dan dia akan tidak akan kembalikan sama sekali ya. Ustazah, gitu ya. Kalau orang tua belum bisa akikah nggak masalah ya. Ustazah, sholat witir boleh nggak setelah sholat maghrib? Nggak boleh. Witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Dari habis isya sampai azan subuh. Boleh ya. Tapi cuma boleh satu kali saja. Oke, gitu ya guys. Ustazah, PAY letter riba nggak? Ya kalau ada bunganya ya riba. Ketika beda jarak pokoknya dengan jarak PAY letternya, kalau selisihnya ada perbedaan itu riba ya. Oke, teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke,
Aku mau nanya tapi bingung nyusun katanya. Dari tadi siang mau ngetik dihapus. Kayak nulis surat ke mantan aja. Nanya di akun ini gampang aja kok. Apa semua mereka tanyain nih. Celana dalam pun mereka tanyain. Keputihan pun mereka tanyain. Mbak pakai hapus-hapus pula. Kayak mau ngirim surat ke mantan aja. Kayak mau CLBK aku tengok. Tulis aja mbak, nggak apa-apa. Siapa tahu kebaca ya. Dari siang guys. Jangan-jangan istikharah dulu sih kawan sebelum ngetik. Nah, Ustazah witir 2 rakaat dan 1 rakaat niatnya gimana? Sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya. Oke, gitu ya guys. Nah, gitu ya. Ustazah, oke ya. Oke, apakah Oke, Ustazah, oke ya, kalau sholat witir setiap malam sehabis Isya 3 rakaat dan 1 rakaat, nggak boleh, 4 rakaat dong jadinya. Jadi gini, sholat qobliyah Isya, Isya, ba'diyah Isya, witir 3 rakaat. Oke. Tengah malam nanti mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Witir cuman boleh 1 kali saja. Kalau teman-teman witir sebelum tidur 3, tengah malam 1, jadi genap dia. Oke, gitu ya guys. Ustazah, kalau anak udah umur 15 tahun, boleh akikah? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah aku tuh bingung, sholat qobliyah subuh sama sholat fardu subuh itu gabung zikir dan doanya. Oh jadi gini, sholat itu boleh digabung kok. Misalnya qobliyah zuhur, zuhur, ba'diyah zuhur, baru zikir dan doa. Boleh. Qobliyah subuh, subuh, baru zikir dan doa. Boleh. Ya karena zikir dan doa itu bukan termasuk rukun sholat lagi. Tergantung kondisi teman-teman. Kalau teman-teman itu adalah bagian dari orang yang suka buang angin, maka selesaikan dulu sholatnya sebelum anginnya kebuang. Kayak gitu, baru teman-teman zikir dan doa. Kalau zikir dan doa kan buang angin nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya teman-teman bukan tim yang buang-buang angin, maka silahkan setiap habis sholat zikir dan doa. Jadi tergantung anginnya. Kok tergantung angin sih? Pokoknya intinya nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa mbak. Mau di mana zikir dan doanya nggak masalah ya. Ustazah, bolehkah sholat witir setelah sholat isya? Bagus ya. Oke. Qobliyah isya, isya, ba'diyah isya, witir. Tengah malam tahajud tapi jangan witir lagi. Boleh aja witir setelah isya atau tahajud juga boleh. Tengah malam saat tahajud juga boleh. Nah, kira-kira terbangun ya, witir jangan ditinggalkan. Nah, kalau aku biasanya kalau lagi keluar kota itu kan lelah, biasanya aku witirnya habis isya. Kalau lagi di Pekanbaru aja aku witirnya tengah malam setelah tahajud. Macam tadi aku baru di luar kota, isya, qobliyah isya, isya, ba'diyah isya, witir selesai. Besok kalaupun seandainya ketiduran udah enggak masalah. Misalnya seperti itu contohnya ya. Jadi kalau bisa witir jangan ditinggal walaupun tahajud tinggal sesekali bolehlah. Karena witir itu tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi. Oke, gitu ya guys. Ustazah, gimana urutannya kalau mau qodho sholat tapi mau sholat rawatib juga? Terserah aja posisinya di mana, nggak jadi masalah ya. Kalau witir 1 rakaat doang gimana? Nggak apa-apa. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah, sholat aja kayak gitulah. Ada qobliyah isya, ada. Qobliyah isya itu ada, tapi tidak sunnah muakkad. Qobliyah isya, isya, ba'diyah isya, witir. Ada. Qobliyah isya ada, qobliyah maghrib ada, qobliyah asar ada. Tapi itu tidak sunnah muakkad, itu sunnah biasa saja. Oke, itu sunnah biasa saja. Teman-teman cek-cek juga video aku ya. Ustazah, tahajud diganti witir bisa nggak? Bukan diganti, tahajud beda dengan witir dong. Ya, cuman kalau udah mepet-mepet azan subuh, tahajud atau witir lebih bagus witir. Karena witir itu sunnah muakkad. Usolli sunnatan witir rokatan lillahi ta'ala. Gitu niatnya ya. Betul sekali ya. Oke, Ustazah, oke, ba'da asar nggak ada. Sholat qobliyah dan ba'diyah yang hukumnya sunnah muakkad adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya.
Nah, 12 rakaat dia. Tapi kalau 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, itu sunnah ghairu muakkad ya. Oke, intinya sholat aja lah sebelum dan setelah sholat fardu, kecuali habis subuh dan habis asar. Gitu aja, nggak usah pusing-pusing. Muakkad, ghairu muakkad, pening kepala. Intinya gini guys, sholat qobliyah dan ba'diyah ada pada semua jenis sholat kecuali habis subuh dan habis asar. Udah gitu nggak usah teman-teman pikirin hukumnya, pusing cuy. Kalau teman-teman mikirin aku lebih enak gitu kan. Tapi kalau mikirin muakkad, gue muakkad pusing. Intinya teman-teman sholatlah sebelum dan setelah sholat fardu. Kalau sebelum sholat fardu qobliyah, setelah sholat fardu ba'diyah, kecuali habis subuh dan habis asar. Ya, aku pun pada masanya nggak ngerti hukum-hukum gitu waktu aku qobliyah dan ba'diyah, waktu aku dulu SMP nggak ngerti juga aku kerjain aja, ya kan? Nah, gitu ya guys, paham ya teman-teman ya. Nah, kerjakan itu hukumnya bagus ya. Oke. Sholat witir bolehkah 3 rakaat? Boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Qobliyah zuhur 2 rakaat boleh, boleh nggak jadi masalah. Kalau 4 bagus ya. Ustazah boleh nggak saat lelah baca Al-Quran sambil tiduran? Boleh. Ada dalil sallu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati' faqa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Nggak ada masalah. Itu kalau sholat. Kalau zikir, ladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke. Qobliyah zuhur 2 rakaat boleh? Boleh banget, nggak ada masalah. Oke ya, oke ya. Ustazah mohon dijawab puasa Syawal. Apanya? Puasa Syawal itu sampai tanggal 18 April masih bisa. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, bagaikan puasa 1 tahun lamanya." Ada pendapat 2 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat. Itu bukan pendapat. Itu boleh 2 rakaat bisa 4 rakaat. Sebelum zuhur bisa 2, bisa 4. Setelah zuhur juga boleh 2, boleh 4. Cuman kalau setelah zuhur itu dilakukan 4 rakaat, 2 rakaatnya sunnah muakkad, 2 rakaat lagi sunnah ghairu muakkad. Kalau dilakukan di sebelum zuhur, 4 semuanya sunnah muakkad. Gitu ya. Ustazah tolong madu kolesterol. 9.30 ada madu kolesterol. Iya, iya oke udah lewat waktunya. Oke ya guys, jadi madu boleh, madu boleh, gitu ya. Yang mau pesan madunya boleh pesan di akun kita, karena kalau teman-teman pesan di showcase harganya mahal. Dari tadi udah ada yang ngomong, Ustazah madu kolesterol, madu hipertensi, asam lambung, aku skip. Jadi karena kita tanya jawab dulu. Yang mau beli madunya, aku sediakan waktu untuk teman-teman beli madunya. Nanti dibeli aja madunya diminum ya. Di 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Kita ada 2 madu. Yang pertama madu untuk sakit dalam. Ya seperti hipertensi, kayak asam urat, kayak asam lambung ya. Kemudian darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, gak haid-haid atau pengen punya anak ya. Itu madunya akasia. Untuk sakit daleman dan aku minumnya madu akasia. Tapi kalau teman-teman kayak kebas-kebas, kesemutan, kayak nyeri sendi, ya kayak tulang, tumit, lutut, kram. Ada yang pernah kram, kesemutan, itu madunya adalah madu osteo. 2 madu yang sangat bagus, 1 kilonya cuma 99.000, kalau beli 2 kilo harganya lebih murah. Oke. Itu sudah tercor ratusan ton, udah membantu banyak orang. Bahkan ada orang yang tidak ke masjid sekarang udah ke masjid, udah bisa naik sepeda. Ada yang mau operasi jantung nggak jadi. Ada yang nggak bisa ke masjid sekarang udah. Warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Aku nggak tahu kenapa aku blur. Apakah di handphone teman-teman aku ngeblur? Semoga Allah mudahkan ya. Masya Allah ya guys. Iya, oke ya. Pagi semuanya ya. Siap, aman ya. Baik, teman-teman kalau ada yang mau tanyakan, tanya aja sambil kita jawab pertanyaan teman-teman semua di sana ya. Siap ya, siap Mbak Tia, Mbak Titi ya, siap Mbak Teguh ya, Mbak Deni ya. Oke, aku sambil jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Tadi ada yang bertanya,
Ustazah, sampai kapankah batas puasa Syawal? Puasa Syawal sampai tanggal 18. Jadi yang belum pernah puasa Syawal, usahakan ikut puasa Syawal sampai tanggal 18. Siap Pak Nuansa ya? Oke, sampai tanggal 18 masih ada waktu lebih kurang macam 6 hari lagi ya guys ya gitu ya. Ustazah, oke ya, siap 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 ya. Mas Syawalku masih ada 3. Lanjut 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 ya. Oke, siap Mbak Elia, batas Syawal sampai 18 April benar ya. Udah selesai puasa Syawal ya Allah ya. Oke. Oke. Ustazah, apa bedanya Robbi zidna ilman dengan Robbi zidna ilman? Sama. Kalau Robbi zidna, ya Allah tambahkan kami ilmu. Tapi kalau Robbi zidni, ya Allah tambahkan aku ilmu ya. Siap ya. Siap ya, siap ya. Masa apakah? Masa apa ya? Nggak tahu aku. Ya gitu ya guys, siap ya. Oke. Teman-teman semua boleh tanya aja ya sambil aku jawab pertanyaan teman-teman lain. Wow, bentar ya. Oke. Ustazah, iya bunda, cemana lah ini pertanyaan aja udah ngebully ya. Oke, Ustazah, oke ya. Oke, persendian nanti ya. Oke guys, persendian nanti ya guys, persendian nanti ya teman-teman semuanya ya. Oke, kita lanjut ya guys. Oke, bentar. Lanjut ya guys. Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, aku scroll ke atas ya. Ustazah, bagaimanakah sholat sunat fajar kalau 4 rakaat? Nggak ada. Sholat fajar itu cuma 2 rakaat. Kalau 4 rakaat bukan sholat fajar. Karena ada dalil rokaatanil fajar. Jadi hanya 2. Rokaatanil fajar. Khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi dia 2 rakaat ya teman-teman ya. Ustazah, oke, boleh Mbak Hasan ya. Jadi sholat fajar itu setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Nama lainnya adalah qobliyah subuh ya. Oke. Ustazah masih bisa puasa Syawal, masih bisa puasa Syawal sampai tanggal 18 April. Tanggal 18 April puasa Syawal ya. Ustazah, oke ya. Oke, baik ya. Benarkah makruh ketika baca niat tidak berbarengan dengan takbiratul ihram? Menurut Imam Syafi'i, baca niat itu barengan dengan takbiratul ihram. Tapi menurut ulama lain itu tidak masalah, tidak berbarengan ya. Itu perbedaan pendapat ya. Ustazah, kenapa puasa Syawal itu 6 hari, tidak 5 hari atau 7 hari? Iya Pak Sardani. Karena hadisnya Pak Sardani. Man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, summasba'ahu sittam min Syawal. Lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal. Faka'anna masiyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Puasa Syawal apakah harus 6 hari? 6 hari. Min Syawal. Sittah itu sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Ya, jadi itu sittah itu bahasa Arab artinya 6 ya. Oke. Masa nggak boleh 3 hari? Sittah. Wahidun 1, isnani 2, salah satun 3, arbaatun 4, khamsatun 5, sitatun 6, tis'atun 7, samaniatun 8, tis'atun 9, asaratun 10. Oke, nah si Atun di rumahnya. Oke, jadi puasa harus 6 ya. Sana oke ya, aku bercanda saja ya. Ustazah, bagaimana jika orang menyepelekan riba walau sudah diperingati tapi tetap memusuhi yang memperingati? Nggak apa-apa ya. Riba itu dosanya besar bagaikan menzinahi ibu kandungnya sendiri. Setiap kita berdakwah lalu kemudian kita tidak didengarkan malah orang lain memusuhi itu hal biasa ya. Biasa saja itu ya, nggak apa-apa dimusuhi karena kita mengingatkan kepada kebaikan ya. Oke, daripada dicintai tapi bersama-sama dalam dosa ya.
Ustazah, oke siap. Amin amin. Sehat selalu ya teman-teman semuanya. Ustazah, si Atun kemana? Si Atun lagi main ke rumah mantannya Mbak Rustani ya. Oke, Ustazah, oke. Bolehkah baca Al-Quran nggak punya wudhu tapi ada Quran terjemahan dan Latin? Boleh. Jadi kalau Quran Latin dan terjemahan atau Quran yang ada di handphone boleh tanpa wudhu. Sementara Quran-Quran yang mushaf jumlahnya 30 juz seluruhnya berbahasa Arab itu mesti berwudhu ya. Oke, siap ya. Oke, aman ya. Ustazah, apakah puasa Syawal boleh pada tanggal 17? Boleh ya. Oke, gitu boleh banget ya. Ustazah, jika aku dalam keadaan gusar, gusar itu gelisah. Zikir apa yang aku lakukan? Zikirnya adalah semuanya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir hati akan menjadi tenang. Jadi sebenarnya kullu dzikr tatma'innul qulub ya. Setiap zikir itu menenangkan hati, guys. Jadi kalau teman-teman mau zikir apapun itu insya Allah bisa menenangkan hati ya. Apa hukumnya selesai sholat tapi tidak berdoa? Nggak apa-apa, cuman rugi. Karena salah satu tempat mustajab doa adalah saat habis sholat fardu. Ya, ba'dal maktubah ya. Setelah sholat fardu kalau kita berdoa itu doa-doa kita akan mustajab ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke gitu ya. Kalau witir 1 rakaat apakah itu definisi pelit kepada Allah? Tidak ya. Bahwa secara syariat zikir witir itu ada 1 rakaat. Sama dengan gini. Aku pernah dengar ceramah di atas mimbar dan itu aku cukup sedih mendengarnya gitu ya. Kalimatnya begini. Jangan bernazar ya, nazar itu jangan bernazar karena nazar itu adalah tanda kita itu pelit kepada Allah. Nazar itu syariat, bukan tanda pelit. Dia dibolehkan, tidak dilarang. Boleh kita bernazar. Jadi nazar itu akan pelit bagi orang yang tidak ibadah. Contoh pelan-pelan ya, contoh. Aku nggak pernah sholat, aku nggak pernah puasa, aku nggak sedekah, aku tidak taat. Rupa-rupanya lagi ada masalah, aku nazar. Ya Allah, nanti kalau aku naik jabatan, aku puasa Senin Kamis selama 1 bulan. Itu pelit, karena aku tidak taat, aku nggak pernah puasa. Itu baru pelit. Nazar pelit bagi orang yang pelit. Tapi kalau saya udah sholat, aku udah puasa sunnah, aku udah sedekah, aku sholat 5 waktu. Tahu-tahu aku pengen sesuatu. Ya Allah, nanti aku naik jabatan, aku pengen puasa Senin dan Kamis 8 hari. Tahajud setiap malam jadi 8 rakaat. Duhanya jadi 12 rakaat. Itu gak pelit karena akunya udah taat. Kira-kira paham? Paham ya? Jadi nggak bisa melarang dengan melihat dari fakta. Al-waqi la masdal, fakta bukan sumber hukum. Nah jadi pelit bagi orang-orang yang tidak ibadah. Pas ada maunya baru dia nazar, ya itu salah cuy. Tapi kalau seandainya kita udah taat lalu kita ingin bernazar, why not? Nggak jadi masalah. Nazar itu ibadah. Nazar itu dibolehkan. Ada dia syariatnya, nggak boleh dilarang orang. Sama dengan sholat witir 1 rakaat. Katanya pelit, ya tidaklah. Witir itu ada syariatnya. 1 rakaat boleh, 3 rakaat bagus. Oke? Ustazah, emang boleh nazar ibadah? Iya, nazar itu harus ganti dengan ibadah. Kalau aku naik jabatan, aku sedekah subuh. Kalau aku lahir anak perempuan, aku tahajud 8 rakaat. Kalau aku lulus sekolah ini, aku akan duha 12 rakaat. Itu nazar. Harus ibadah bayarannya, nggak bisa nggak ibadah. Contoh, kalau aku naik jabatan, aku jalan-jalan ke Eropa. Ya itu bukan nazar. Kalau aku nanti dapat gaji 13, pokoknya aku mau pokoknya jalan-jalan ke Australia, itu bukan nazar. Nazar itu dia harus dibayar dengan ibadah. Gitu guys. Paham ya? Oke, Ustazah, oke. Kalau mau puasa Syawal cuma dapat 2 kali lalu mau melanjutkan lagi. Nggak bisa ya, fadilahnya nggak dapat ya. Kalau nazarnya lupa bahaya. Teman-teman boleh lupa masa lalu, tapi nggak boleh lupa nazar dan lupa aku.
Seleweo. Nazar nggak boleh lupa. Lupa nazar ada kafarat. Satu, teman-teman harus puasa 3 hari berturut-turut. Namanya puasa kafarat. Sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Atau teman-teman boleh memberi makan 10 orang fakir miskin. Satu orangnya 7 on kali 30 hari, kali 10 orang fakir miskin ya, berarti satu orangnya 7 on kali 10 orang yang 7 kilogram beras. Atau memberikan pakaian 10 orang fakir miskin seharga pakaian yang kita pakai. Misalnya pakaian yang kita pakai harganya 200.000 kali 10 ya 2 juta ya. Oke, KPR atau kredit rumah ya jelas riba. Pertama, dalam angsuran ada bunga. Yang kedua, dalam tetap telat ada denda. Yang ketiga dalam telat ada agunan. Ustazah emangnya nggak pernah kredit rumah? Nggak pernah. Rumah kendaraanku nggak ada kredit. Ustazah kalau mau mulai nanam padi, apa doanya Ustazah? Perbanyak baca sholawat aja ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Adakah sholat sunnah setelah sholat subuh? 1,5 jam dari azan subuh. Namanya sholat syuruk. Tapi kalau habis subuhnya nggak ada. Coba perhatikan ya. Dia ada 3 jenis sholat yang mirip-mirip. Tapi orang banyak salah paham. Yang pertama adalah sholat fajar. Sholat fajar itu setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Nama lain sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh. Ciri-cirinya matahari belum muncul, situasi masih gelap kayak situasi yang gelap banget. Matahari belum muncul. Ada dalil rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 1,5 jam dari sholat fajar ada namanya sholat syuruk. Ciri-cirinya matahari muncul tapi belum mengeluarkan panas. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang sholat subuh di masjid, lalu kemudian dia tetap di masjid sampai datang waktu syuruk, iya kan? Sampai datang waktu syuruk, dia tetap di masjid, nggak kemana-mana. Lalu kemudian dia berzikir, dia berdoa, dia mengingat kekurangan diri, sampai datang waktu syuruk, maka pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Baru dia pulang ke rumah, lakukan sekali sebulan kayak sekali seminggu kayak. Dan 2,5 jam dari azan subuh ada yang namanya 2,5 jam dari azan subuh ada yang namanya sholat duha sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Sholat duha itu matahari muncul sudah mengeluarkan panas minimal 2 rakaat maksimal 12 rakaat. 2 2 2 2 2 2 ya, seperti itu. Ya, Ustazah, jadi fajar matahari belum muncul, syuruk muncul tapi belum panas. Kemudian duha matahari muncul sudah mengeluarkan panas. Ustazah, oke, sama-sama ya. Clear ya. Ustazah sah nggak sholat itu cuman Al-Fatihah doang? Sah banget, nggak jadi masalah. Ya cuman kalau teman-teman nggak baca iftitah dengan Al-Fatihah ya sayang banget loh teman-teman. Sayang banget ya. Kalau bisa ya teman-teman baca ya Al-Iftitah dan Al-Fatihahnya ya. Ustazah, oke gitu ya. Kalau kita lama-lama aku pandang Ustazah cantik nggak pakai kacamata. Coba pandangnya sebentar. Jangan lebih cantik pakai kacamata. Ustazah, kalau ada notif di HP keterangan syuruk, apakah boleh sholat syuruk? Syuruk langsung nggak ada masalah ya. Apakah boleh kurban untuk almarhum ayah? Boleh, nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah ya. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andaikan mak dan bapakku hidup, dia pasti pengen berkurban. Maka apa kata Rasulullah?
Rasulullah bilang bahwa kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu. Dan itu boleh ya. Ustazah, oke ya, aman ya guys. Kalau sholat subuh baca kunutnya nggak sampai selesai, selesaikanlah Mbak ya. Kecuali Mbak bukan tim kunut ya. Ustazah, oke ya, oke gitu ya. Oke, Mbak Legiem ya. Oke. Kalau kita sakit terbaring, apakah kita bisa jamak qashar? Orang yang sakit keringanannya bukan jamak qashar, tapi sholat dalam keadaan berbaring. Ada dalil sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati' fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqiyan, jadi kalau nggak bisa ya telentang ya. Oke. Gitu ya guys. Ustazah, kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman gak kunut gak jadi masalah ya. Apakah jelas? Apakah jelas atau ngelek? Ustazah, oke ya. Oke, Ustazah, kalau sudah sholat syuruk masih bolehkah sholat duha? Boleh. Antara syuruk dengan duha itu dua jenis sholat yang berbeda. Kalau teman-teman syuruk itu belum duha. Kalau dua-duanya sangat bagus ya. Oke ya. Ustazah, sholat duha terbaik waktunya jam berapa? Waktu terbaik sholat duha itu adalah saat panas sudah terik sekitar jam 8 atau jam 9. Karena dalam hadis dikatakan sholat duha lah kalian saat unta itu sudah bangkit dari tempat tidurnya. Jadi dulu itu unta itu di padang pasir baring-baring pagi-pagi. Kalau panas udah terik, unta itu pergi mencari tempat teduh. Nah itu jadwal sholat duha. Ya jam-jam seginilah ya. Bagus ya, dari jam 8 tadi udah bagus. Nah itu dia ciri-cirinya. Kalau nggak bisa kunut, nggak usah kunut. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Oke, gitu ya guys. Ustazah tolong klaim YouTube saya dicabut. Lah siapa nakal? Udah dibilang jangan reupload video, reupload juga. Nah, yang nakal-nakal, itulah. Cemana itu? Tutup jadi YouTube Mbak jadinya kan. Ustazah, oke, bolehkah kita melaksanakan sholat duha jam 6.30 boleh, nggak jadi masalah ya. Jam 6.30 belum. Di mana teman-teman tinggal? Kalau jadwal sholat itu kan ditentukan dengan jadwal sholat di tempat masing-masing sih guys. Ya pokoknya 2,5 jam dari azan subuh ya. Oke ya. Ustazah, oke. Oke, kalau Jawa Timur kayaknya udah bisa sih guys, 6.30 kan guys, bener nggak sih? Aduh aku nggak ngerti guys, pokoknya jadwal sholat aku agak takut untuk menjelaskan karena kita beda daerah guys. Kalau di tempatku 6.30 masih syuruk, di tempatku duha itu 7.30 ya. Coba dilihat jadwal duha di daerah masing-masing ya. Oke, wah teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke sebentar ya. Belum akikah apakah kita boleh kurban? Boleh Mbak. Akikah itu tugas orang tua kita ya. Kurban itu tugas kita ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, oke, kalau kalau 2 jam 60 di Bogor udah bisa belum? Wah, nggak tahu aku. Untuk jadwal sholat coba dibantu di daerah masing-masing ya. Oke, itu Jawa Timur katanya 5.30 udah bisa ya. Jadwal sholat itu beda banget ya guys. Jadi tidak bisa aku yang menentukan jadwalnya ya. Oke, kita lanjut ya. Sholat sunat nggak baca iftitah nggak apa-apa ya. Cuma sayang aja iftitah kalau nggak dibaca. Karena iftitah itu status hukumnya adalah sunnah muakkad. Sayang banget kalau nggak dibaca, pahalanya cukup besar. Duha jam 8 seluruh Indonesia sudah aman ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke ya. Imsak di hari Ramadan dengan hari biasa sama saja ya.
Oke, Ustazah, apa benar, tidak ada larangan bersetubuh di malam takbiran? Tidak ada larangan itu ya? Ustazah, kalau doa kunut baru hafal separuh, boleh tidak? Kalau kunut hafallah semuanya. Kalau nggak sanggup hafal, teman-teman boleh, tidak baca kunut ya. Ustazah, bersentuhan, aku ngerjain sholat duha 2 kali, nggak apa-apa. Jadi gini, duha itu waktunya terpapar dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Nah, duha itu guys, duha itu bisa 2 rakaat maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat ya dia 2 2 2 2 2 2. Rakaat satunya dianjurkan asyam, rakaat keduanya dianjurkan suratnya ad-duha ya. Kalaupun nggak apa-apa, ayat-ayat lain juga nggak masalah. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, kalau sholat sunnah bacaan rokaat kedua tahiyat awal atau tahiyat akhir? Tahiyat akhir ya. Ustazah, oke, hakikah kan orang tua nggak bisa. Yang diakikahkan itu anak oleh orang tua. Syariatnya demikian ya. Ustazah, oke. eh, mm, 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 mm. Wudu sampai 3 kali gak usah. Wudu itu cuman boleh 1 kali saja. Ya, wudu kan. Wudu ngapain harus 3 kali guys? Oke, teman-teman was-was ya. Ada dalil begini. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Ada orang yang habis ngambil wudhu ragu, tadi udah basuh muka nggak ya? Lalu dia ulang lagi. Dia ngambil wudhu lagi, dia ragu lagi. Tadi aku tuh udah basuh tangan nggak ya? Ragu lagi, gitu kan? Maka keraguan-raguan yang muncul setelah ibadah itu abaikan, guys. Contoh udah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gitu kan. Udah selesai sholatnya, ragu pula, tadi itu aku bagusnya baca, tadi itu aku baca ruku nggak ya? Tadi itu aku baca tahiyat awal nggak ya? Ragu, abaikan, guys. Ada dalil asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan ya. Jadi abaikan ya. Ustazah, kalau istikharah 2 rakaat atau eh, eh, dua rok eh, kalau istikharah lupa 2 rakaat atau belum, terus sholat lagi boleh nggak? Kalau lupa rakaat, sujud sahwi saja. Kalau lupa rakaat, sujud sahwi saja. Oke ya guys, contoh. Misalnya teman-teman ragu nih, ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Teman-teman anggap 2 saja dulu, oke? Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Ya nggak usah baca apa-apa, sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Ya, jadi kalau lupa rakaat sujud sawi. Apa boleh anak berkurban untuk orang tua? Boleh banget, nggak jadi masalah ya. Ustazah, haid nggak teratur. Pokoknya lebih dari 15 hari udah boleh sholat. Itu namanya istihadah ya. Istihadah, haid lebih dari 15 hari udah boleh sholat ya. Ustazah, oke, Oke, ulang sujud sawi, ulang. Oke, teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Aku ulang sujud sawi bagi teman-teman yang baru mampir ya. Jadi begini, sujud sawi itu adalah sujud kalau kita lupa rokaat ya. Misalnya nih kita sholat nih, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, lupa. Ini rokaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, ragu kan? Maka teman-teman boleh lanjutkan aja sholat seperti biasa. Lalu kemudian nanti teman-teman setelah tahiyat akhir fil alamina
Innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Sujud sebelum salam. Baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Ya, enggak usah baca apa-apa, sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Oke, paham ya? Oke, Ustazah, yang tadi pagi dilanjutkan tentang tidak boleh bersisir menggunakan, ya yang tadi pagi gitu aja tuh ya. Jangan bersisir menggunakan sisir yang patah. Itu menyebabkan kemiskinan. Ya, kemudian jangan pakai gelas yang sudah sompel. Ya, ada gelas yang sudah sompel, telinganya udah tanggal, celananya udah tanggal, jangan pakai lagi. Jangan pakai kuali yang sudah sompel, yang sudah tanggal-tanggal. Kemudian jangan bersisir menggunakan sisir yang patah, semua itu menyebabkan kemiskinan. Jangan pula menjadikan baju sebagai kain lap di rumah, itu menyebabkan kemiskinan. Jangan nyapu di malam hari dan kemudian jangan bernyanyi di kamar mandi. Udah tinggalkan itu, iya kan? Nah, gitu ya. Oke, oke gitu ya. Siap Mbak Nelly ya. Kalau akikah diri sendiri boleh ya boleh banget. Boleh tapi dalilnya menengah ya. Ustazah, ada yang bilang kunut boleh pakai sapu jagat. Menurut Imam Syafi'i boleh, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya siap sholat asar, pas pertengahan kayak ada air keluar di tempat pipis. Apakah kayak atau beneran? Kalau beneran batalkan, kalau kayak abaikan ya. Ustazah, kalau kayak kentut sama, kentut juga kayak gitu. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, as'urutu mata. Aku selalu merasa kentut." Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan aw yajida riha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya, ya. Jadi bukanlah kentut namanya sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Jadi kalau kita nggak yakin itu adalah kentut, itu bukan kentut ya guys. Oke, abaikan aja ya. Ustazah, oke, bolehkah wanita haid mengamalkan al-waqiah? Wanita haid boleh berzikir, wanita haid boleh bersolawat, wanita haid boleh mengingat kekurangan diri, berdoa, atau sekedar mengulang hafalan, atau sekedar teman-teman itu melakukan upaya seperti baca Quran dari handphone ya. Ustazah, jadi kalau oke gitu ya. Qobliyah subuh bukannya boleh bagi kesiangan yang melakukannya setelah subuh, enggak boleh. Rasulullah pernah melakukan sekali qobliyah subuhnya di waktu fajar saat udah terang, saat sedang berperang. Itu tidak menjadi dalil buat kita. Aku kemarin melihat satu video yang bunyinya begini guys. Boleh sholat qobliyah subuh dilakukan setelah subuh. Kalau teman-teman ketiduran, itu nggak betul. Hanya melihat daripada baginda Nabi, memang bangun weh, bangun, bangun. Ini aku tunjukkan kenapa orang itu suka mengambil kesimpulan hukum itu agak agak mengejutkan guys ya. Jadi videonya tuh bunyinya kayak gitu guys. Boleh qobliyah subuh kalau ketiduran setelah setelah sholat subuh. Nah, yang disampaikan oleh mereka, ada video ngomong gitu, yang disampaikan oleh dia adalah dalil Rasulullah pernah qobliyah subuh setelah sholat subuh. Tapi kan dalil itu kita tahu, kita ngerti, kita lihat asbabul wurud hadis, sebab turunnya hadis. Orang ini tidak melihat sebab turunnya hadis ini adalah saat situasi berperang. Sehingga Rasulullah itu tetap melakukan sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh dengan tujuan menekankan penekanan takkid seberapa pentingnya qobliyah subuh, tapi bukan menjadi status hukum untuk kita. Hei teman-teman, dengerin aku, nanti aku ngomel lagi. Tidak semua perbuatan Rasul bisa menjadi sunnah buat kita.
Contoh, Rasulullah makan 3 jari, tidak menjadi sunnah buat kita. Contoh, Rasulullah itu membiarkan air wudhu mengering di wajahnya, tidak menjadi sunnah untuk kita. Contoh, Rasulullah itu adalah makan kakinya angkat sebelah kayak gini, tidak menjadi sunnah buat kita. Jadi tidak semua perbuatan Rasul menjadi sunnah buat kita. Nggak bisa kita sekedar ngomong, loh kan Rasulullah melakukan, Rasulullah pernah melakukan, Rasulullah pernah melakukan. Rasulullah pernah melakukan, nggak bisa mengambil daripada status hukum dari Rasulullah pernah melakukan. Harus belajar ketika Rasulullah pernah melakukan, apakah menjadi sunnah bagi kita. Rasulullah pernah melakukan, apakah menjadi haram bagi kita. Rasulullah pernah melakukan, apakah menjadi mubah bagi kita. Kalau dalilnya Rasulullah pernah melakukan, Rasulullah itu istrinya lebih dari 4. Apakah kita boleh istri lebih dari 4? Haram, guys. Haram. Fankihu ma tobalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Pelikailah oleh kalian perempuan 1, 2, 3 maksimal 4. Jadi jangan mentang-mentang Rasul pernah lakukan kita ikuti. Rasulullah itu memanggil istrinya Siti Humairah, Siti yang kemerah-merahan. Lah apakah menjadi sunnah bagi suami kita memanggil kita Siti Humairah kalau kulit kita hitam? Ya enggak juga cuy, namanya menghinoi. Kalau seandainya kulit hitam dipanggil Humairah, ya itu hinaan, ya bukan pujian ya. Jadi itu yang paling penting ya guys. Jadi teman-teman hati-hati melihat video atau apa yang ujung-ujungnya mengatakan Rasulullah pernah melakukan, Rasulullah pernah melakukan. Enggak semudah itu untuk menentukan halal dan haram pada sebuah hadis ya. Itu gunanya ilmu alat ya, ilmu alat, mustalahul hadis, asbabul wurud hadis ya, fiqh dan seterusnya. Clear, paham ya guys? Ceramah pula aku cuy. Ustazah sholat witir boleh satu rakaat aja, boleh, nggak jadi masalah ya. Terakhir puasa Syawal tanggal berapa? Tanggal 18 April ya. Ustazah, akikah anak laki-laki 1 kambing, apakah harus 2 kambing? Usahakan 2, lunasin ya. Ustazah, oke ya. Ustazah, oke. Perbedaan dimulai awal Ramadan gimana? Maksudnya gimana? Nggak paham. Ustazah, oke. Kalau sholat qashar, kalau jamak qashar, coba lihat di video aku, di TikTok aku di pojok kiri atas. Ada tentang jamak qashar dalam sholat, ya. Atau pergi ke channel YouTube aku, di sana banyak banget penjelasan jamak qashar. Buka aja YouTube jamak qashar Nela Luki. Nanti muncul ceramah aku tentang jamak qashar. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu di sana. Ustazah, Oke, sebentar ya. Celana jingkrang apakah sunnah Nabi? Nah, jingkrang itu dilakukan oleh Rasulullah tidak menjadi pahala sunnah buat kita. Jadi kalau ada orang yang pengen jingkrang, dia ingin seperti Nabi, bagus. Paham teman-teman? Bagus. Tapi apakah orang yang celana jingkrang dapat pahala, yang tidak jingkrang tidak berpahala? Tidak. Mubah bagi kita ya. Oke, sama dengan Rasulullah itu makan 3 jari itu, ya kan? Apakah kalau kita makan 3 jari kita dapat pahala? Kan tidak. Cuman kita pengen aja mirip-mirip Rasul, makannya 3 jari cuy, ngemat-ngemat, ya boleh aja. Cuman Rasulullah makannya kurma, kita sebelah, mana bisa 3 jari, ada aja pun. Oke guys, Ustazah, oke baik. Ya, baca Quran terbata-bata gimana? Ada dalil? Nggak boleh Mbak Sylvia. Ya, video aku tidak boleh di-repost. Coba lihat di peringatan video di awal ya. Re-upload video ya ke platform manapun atau ditindak tegas. Jangan ya, nanti pelanggaran akun kita. Ya, Ustazah, oke ya. Nah, oke ya, Ustazah, oke sebentar ya. Kalau mata kaki yang kelihatan gimana? Laki-laki atau perempuan? Oke, baca Al-Quran ya. Baca Al-Quran terbata-bata itu gimana? Hal mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah ya. Siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah.
Walladzi yaqra'u ya Mbak Sylvia is okay ya. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran, huwa tatatto, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca, oke? Jadi susahnya baca Quran itu dapat pahala ya. Oke, tergantung gamisnya Mbak Meta. Kalau gamisnya nyentuh tanah nggak masalah, nggak pakai ya. Yang penting intinya ketutup ya. Ustazah, lebih baik baca Quran dengan hatam atau tahu artinya? Lakukan aja dua-duanya, nggak masalah. Karena pahala membaca Al-Quran satu huruf, satu, satu huruf, 10. Tapi pahala mempelajari Al-Quran itu beda lagi. Tapi memaknai Al-Quran harus belajar. Jangan sampai salah makna, harus ada gurunya. Karena itu tafsirul Quran ya. Ustazah, saya oke gitu ya. Ustazah, apakah puasa Senin Kamis bisa diniatkan untuk bayar kodo? Bisa, tapi niatnya satu aja. Kalau kodo-kodo aja, kalau Senin Kamis aja. Ustazah, oke ya, sedekah subuh boleh nggak digunakan kurban atau kepentingan pribadi? Kalau teman-teman sedekah subuh lalu digunakan untuk bayar hutang kita. Sedekah subuh digunakan untuk bayar sedekah subuh digunakan untuk bayar kurban kita. Itu bukan sedekah namanya, itu tabungan namanya. Karena kalau dia mau dianggap sedekah, dia harus untuk orang lain. Sedekah subuh bayar hutang orang, sedekah subuh untuk bayar hutang orang, untuk kurban orang itu baru sedekah. Kalau untuk diri kita itu namanya bukan sedekah, itu namanya celengan kita. Celengannya tabungan ya. Karena sedekah itu untuk orang lain ya. Ustazah, bacaan ruku dan sujud boleh satu kali? Boleh. Imam Syafi'i bilang bacaan ruku dan sujud boleh satu kali. Imam Hanafi bilang bacaan sujud itu adalah bacaan ruku dan sujud itu adalah adalah 3 kali. Jadi 1 kali boleh, nah kemudian 3 kali boleh ya. Ustazah, oke Mbak Deli kalau dia keluar dari dalam batal ya. Ustazah, sholat isya jam 3 boleh nggak? Untuk batas waktu isya memang bisa dilakukan di sepertiga malam terakhir, boleh. Cuman jangan keseringan nanti jadi lalai ya. Ustazah, mazhab Syafi'i di luar sholat pakai cadar, benar sekali ya, tapi tidak menjadi wajib bagi kita. Itu pun mereka Imam Syafi'i tidak mengatakan wajib dan berdosa kalau tidak, enggak juga kok. Sama dengan Imam Syafi'i bilang kunut itu mesti. Ini gini guys, mazhab tuh gini. Imam Syafi'i bilang kunut subuh. Tapi ketika Imam Syafi'i sholat di lingkungannya Imam Hanafi, Imam Syafi'i nggak pakai kunut. Ditanya oleh sahabat, ya Syafi'i kenapa engkau tidak pakai kunut? Sementara engkau menyuruh kami kunut. Apa kata Imam Syafi'i? Kita ini sholat di lingkungannya Imam Hanafi. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Aku hargai pendapatnya. Itu baru mantap. Sesama ulama saling menghargai. Sesama ulama saling menutupi. Sesama ulama saling menghargai. Gitu dia. Oke ya guys. Nah jadi kalau ada ulama yang ada orang ulama lain salah lalu dia blow up, dia salah-salahkan. Itu ulama yang menyalahkan, akhlaknya udah buruk. Karena sesalah apapun ulama, dalam diri dia ada kebaikan. Nggak boleh kesalahannya kita blow up. Ya, tutup tegur dan suruh berubah supaya orang tetap percaya kepada ulama. Teman-teman gak akan pernah mendengar aku menjelek-jelekkan ulama, ustadz atau siapapun. Karena aku janji itu gak boleh kulakukan. Karena aku mengajak teman-teman justru menghargai ustadz siapapun, menghargai ulama, menghargai guru-guru. Kalaupun ada guru-guru kita salah dalam 1-2 videonya, dalam 1-2 perilakunya, ya biarinlah itu menjadi kekurangan dia sebagai manusia. Ya ilmu lainnya teman-teman dengerin. Kalau teman-teman gak dengerin, teman-teman sendiri yang rugi. Oke,
gitu ya guys. Ustazah kayak gitu ya. Sedekah subuh untuk teman sakit boleh banget ya. Sedekah subuh untuk teman sakit gak ada masalah. Kangen ceramah ustazah? Ceramah udah dimulai satu persatu. Oke ya. Gitu ya. Ustazah, oke, kurban nazar apa harus bilang ke panitia? Bilang, bilang. Kalau kurban nazar bilang, Pak panitia, Pak Tia, Pak Tia, Pak Tia, it's kurban nazar. So, you harus pindahkan ini sebagai barang nazar. Nanti yang ini tak boleh aku makan. Kalau mau kasih aku daging, kasih daging yang lain untuk aku, daging teman-temanku bukan untuk aku. Gitu. Oke, Mbak Tia bilang apa Ustazah? Oke ya guys, oke. Ustazah, oke ya. Hari ini ada ceramah, aku masih di luar kota guys. Mana mau ceramah? Oke ya, Ustazah, puasa Yaumul Bid kapan? Nanti aku akan ingatkan puasa Yaumul Bidnya kapan ya. Oke, iya Mbak Dapur Umi ya. Ustazah, misalnya ada nenek-nenek dagang, dagangnya mahal dari yang lain. Kita nawar dosa enggak? Tawar menawar tidak dosa dalam hukum dagang. Tidak ada masalah ya. Tawar menawar tidak jadi dosa ya. Ustazah, oke ya. Sholat hajat baca surah apa saja bebas. Sholat hajat itu suratnya apa saja bebas banget ya. Ustazah, apakah iya sih ya Mbak Mary ya? Oke. Ustazah, boleh nggak sholat lihat bacaan tulisan surat ketika tidak hafal? Oke. Kalau sholat wajib, tidak boleh baca Quran. Lagi sholat. Tapi kalau sholat sunnah, boleh baca Quran. Nih, pura-puranya nih aku sholat nih. Ya, ini aku sholat kan. Nah, ini sejadah, bukan cuy. Nah, aku berdiri nih kan. Nah, ini ada sejadah di bawah. Nah, ini kan meja ini. Aku taruh aja Quran gede di sini nih. Quran gede di sini yang bisa dibaca radius 1 meter. Nah setelah Al-Fatihah tuh aku baca Quran itu. Boleh. Ya dalam sholat sunnah boleh. Hitung-hitung mengganti kul cuy. Makanya teman-teman tuh sholatnya si kul terus. Nah, misalnya nih hari Jumat. Setelah sholat mau baca Al-Kahfi. Bentangkan Qurannya di sini. Nah ya. Oke, bentangkan Qurannya di sini baca Al-Kahfi. Subuh, sholat qobliyah subuh, sholat duha, syuruk hanya boleh pada sholat sunnah. Oke, nah hanya boleh pada sholat sunnah. Qobliyah zuhur sehari hafal Al-Kahfi kayak gitu guys. Supaya ganti-ganti, nggak kul terus. Ya, kayak gitu caranya. Berdiri kayak gini ya. Nah, udah. Ustazah, apa masih boleh puasa Syawal? Boleh. Sampai tanggal 18 April. Emangnya boleh baca ayat kursi dalam sholat? Boleh. Satu ayat pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu Akbar. Boleh. Rakaat kedua. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allahu Akbar. Boleh. Kalau nggak hafal salah ganti aja ayat. Rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Lupa. Loading, error connection. Ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baru nak lupa dia kan. Balik lagi ke kul lagi. Biar aman. Jalan mantap. Ya gitu ya guys. Jadi boleh lah. Baca Quran bentang sejadah. Tapi kalau diganti ke kul aman dia cuy. Ya kan? Nah yuk kita lanjut ya. Ustazah kalau lupa bacaan doa kunut. Jadi kalau teman-teman kunut atau tidak itu bebas. Tapi kalau teman-teman terbiasa kunut, sekali teman-teman lupa kunut, teman-teman mesti sujud sahwi. Teman-teman terbiasa kunut, setiap hari kunut, not, maka sekali kunut teman-teman mesti sujud sahwi. Ya, oke. Karena menurut Imam Syafi'i kunut itu mesti, kalau lupa kunut sujud sahwi. Kalau tidak kunut ya aman. Ya, Ustazah kalau di jari pakai Hansaplast, kalau wudhu enggak